Assalamualaikum, selamat pagi Bu Jaki. Waalaikumsalam Mbak Hilal. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Hilal, sehat. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Tapi sekilas saya lihat Bu Jaki agak murung sedikit ya. Kira-kira ada masalah apa Bu Jaki? Betul sekali Pak, ini saya ada sedikit problem, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Pak Hilal ada waktu enggak untuk mendengarkan problem saya ini, masalah saya ini? Tapi sebelumnya mohon maaf loh ya jika seandainya nanti saya mengganggu kesibukan Pak Hilal. Insya Allah ada Bu Jaki, dan saya juga tambah senang kalau bisa membantu Bu Jaki memecahkan bersama-sama permasalahan yang Bu Jaki hadapi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hilal sebelumnya. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa teman-teman saya itu dalam proses pembelajaran ini selalu monoton Pak, dan kurang bervariatif ketika pembelajaran di dalam kelas, begitu Pak Hilal. Oh, seperti itu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi hal ini Bu Jaki? Kemudian kira-kira apa yang dapat jenengan harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi setelah saya bisa menceritakan seluruh keluh kesah ini kepada Pak Hilal, gitu. Baik, kira-kira masih ada yang lain Bu Jaki yang ingin jangan harapkan dari pembicaraan ini? Saya juga ingin kira-kira nanti dapat menemukan ide untuk mengembalikan teman-teman saya agar melakukan proses pembelajaran itu lebih bervariatif, gitu Pak Hilal. Baik, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Jaki. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Bisa jenengan ceritakan pada saya. Begini Pak Hilal, saya itu sering melihat akhir-akhir ini rekan-rekan saya itu ketika mengajar di dalam kelas itu saya lihat selalu monoton dan kurang bervariatif gitu Pak Hilal. Terus teman-teman saya juga sering memberikan apa namanya ya lembar kerja atau lembar tugas itu kepada anak TK, padahal seharusnya kan anak TK itu tidak dibenarkan Pak Hilal untuk diberikan lembar kerja gitu. Oh, jadi seperti itu, dan itu yang menjadi masalah bagi Bu Jaki. Terus kira-kira apa yang membuat Bu Jaki hal tersebut menjadi suatu permasalahan? Kalau menurut saya, pembelajaran di TK itu kan harus melalui sebuah permainan begitu Pak Hilal, atau belajar sambil bermain begitu. Maksudnya gimana Bu Jaki? Coba jelaskan sedikit. Gini Pak ya, proses pembelajaran di TK itu kan belajar sambil bermain atau mungkin bermain seraya belajar. Dengan bermain itu biasanya kita menyampaikan materi-materi pembelajaran. Jadi lewat sebuah permainan, kegiatannya tidak harus dengan lembar kerja, begitu Pak Ilham. Oh, seperti itu. Berarti proses belajar mengajar yang akhir-akhir dilakukan oleh rekan-rekannya Bu Jaki sudah tidak seperti yang seharusnya dilakukan oleh anak TK ya. Betul Pak, betul sekali. Lalu bagaimana tanggapan Bu Jaki mengenai permasalahan ini, dan bagaimana pula teman-teman Bu Jaki dalam pembelajaran yang selama ini dilakukan? Saya merasa kalau proses pembelajaran yang demikian itu harus dirubah Pak Ilal, harus mulai sedikit-sedikit ditinggalkan gitu. Kan kita harus juga berusaha bahwa pembelajaran itu kan harus berpihak kepada murid gitu, agar pembelajaran itu juga lebih menyenangkan untuk murid gitu maksud saya. Jadi masalahnya seperti itu ya Bu. Kalau begitu izinkan saya untuk bertanya dulu Bu ya. Selama ini kira-kira apa yang jenengan lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar?
Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Hilal, saya sebisa mungkin itu berusaha untuk melakukan pembelajaran itu yang bervariatif lah, yang kira-kira itu menyenangkan buat anak-anak TK. Karena anak TK itu mempunyai konsentrasi yang sangat pendek, jadi pembelajarannya menurut saya harus bervariasi supaya anak-anak itu tetap tertarik terus untuk belajar gitu. Lalu mengapa Bu Jaki tidak menggunakan lembar kerja untuk anak TK tersebut? Karena menurut saya belum saatnya anak TK itu diajari untuk calistung, itu belum saatnya, Pak Ilham. Sebenarnya sudah bagus Bu. Kemudian soal output, menurut jenengan bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan media yang bervariatif? Oh, anak-anak tentunya senang, Pak, karena itu bervariatif, dia tidak bosan di kelas. Nah, berarti anak-anak memang senang dengan pembelajaran yang bervariatif ya. Betul, Pak, betul sekali. Iya. Ya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Jaki setelah menceritakan permasalahan tersebut kepada saya? Saya merasa senang karena Pak Hilal bisa mendengarkan keluh kesah saya dan berharap menemukan solusi dari permasalahan saya yang harus saya perbaiki ini, Pak Hilal. Kalau boleh saya simpulkan, Bu Jaki merasa bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawatnya Bu Jaki ini kurang bervariatif, sehingga anak-anak kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan mereka malah memilih untuk bermain sendiri. Nah, itu merupakan pembelajaran yang kurang berpihak pada murid. Betul demikian ya Bu Jaki ya? Betul, betul Pak Hilal. Demikian itu yang saya rasakan yang terjadi ya, betul sekali. Lalu selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama ini, rencana Bu Jaki ke depannya gimana ini? Saya berniat untuk mengajak teman-teman saya itu untuk belajar bersama supaya lebih lebih upgrade dalam sesuatu hal yang baru. Mungkin juga saya akan melakukan mentoring terhadap teman-teman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajarannya juga lebih bervariasi. Betul, rencananya sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada yang akan jenengan lakukan selain itu? Saya juga berencana melakukan pendekatan persuasif kepada beliau, teman-teman saya, supaya tips saya ini tidak kelihatan menggurui gitu Pak Hilal, karena terus terang saja beliaunya ini kan senior dari segi mungkin lebih tua daripada saya juga akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait permasalahan ini. Terus bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan oleh teman-temannya Bu Jaki selama ini, kelanjutannya, dan bagaimana juga untuk belajar yang sudah Bu Jaki lakukan selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan meminta kepada teman-teman saya agar mengurangi memberikan lembar tugas kepada siswa, dan saya akan tetap terus berusaha untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir minat dan gaya belajar anak tentunya. Saya setuju Bu, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya merasa lebih lebih tenang, lebih lega karena menemukan Pak Ilham, menemukan titik terang dari permasalahan saya. Karena jujur sebelumnya tidak enak kalau terhadap teman-teman saya untuk langsung menegur begitu Pak Ilham ya, karena dari segi usia mungkin beliau lebih tua dan lebih lama mengajar di sekolah saya itu Pak Ilham. Iya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu, pada akhirnya jenengan sudah merasa menemukan titik terang. Lalu dari yang sudah jenengan rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Jaki lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan atau deadline waktunya? Baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan realisasikan. Untuk itu segera saya akan menghadap ke kepala sekolah menyampaikan hal tersebut.
mungkin saya lebih dahulu juga akan melaksanakan mentoring mungkin terhadap teman-teman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena untuk menghadapi tahun ajaran baru ini mungkin nanti juga 2 minggu sekali saya akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman saya untuk belajar bersama menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran itu. Baik, selanjutnya dukungan apa lagi yang jenengan butuhkan Bu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Terkait masalah itu, tentunya saya meminta dukungan penuh kepada kepala sekolah saya, mungkin kepada teman-teman saya. Teruntuknya itu buat dukungan waktu, Pak Hilal ya, yang utamanya agar mau meluangkan waktu untuk kita belajar, mungkin setelah anak-anak pulang sekolah, setelah selesai pembelajaran, gitu. Ide bagus Bu, semoga semuanya dapat segera terselesaikan, kemudian jenengan juga dapat kembali bekerja dengan nyaman, tenang, dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Terima kasih Pak, terima kasih juga buat waktunya Pak Hilal, sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa menemukan titik terang dari masalah saya. Semoga nanti kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk murid-murid kita, Pak Hilal. Amin. Semoga tetap terjalin terus komunikasi seperti ini Bu ya, sehingga jika ada permasalahan yang terjadi pada murid kita atau rekan sejawat kita, bisa kita selesaikan bersama-sama. Iya, terima kasih Pak Hilal untuk waktunya yang sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih juga. Kita tutup Bu ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Hilal? Waalaikumsalam Bu Jaki. Alhamdulillah kabarnya sehat dan luar biasa. Alhamdulillah saya ikut senang mendengarnya Pak Hilal. Tapi saya amati hari ini kok kelihatannya Pak Hilal kurang bersemangat seperti biasanya ya. Kalau boleh tahu ada masalah apa Pak Hilal? Betul Bu, sebenarnya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakan kepada siapa. Tapi kira-kira ada waktu Pak enggak untuk Bu Jaki mendengarkan keluh kesah saya ini? Insya Allah bisa Pak Hilal, ada waktu. Justru saya merasa lebih senang kalau nanti saya bisa membantu Pak Hilal. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sebenarnya memang belakangan ini saya kurang nyaman di sekolah Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Hilal itu? Atau mungkin nanti kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Saya sih berharapnya dapat mendapatkan ketenangan dan juga kenyamanan setelah saya menceritakan keluh saya kepada Bu Zaki. Baik, kira-kira masih ada yang lain lagi yang Pak Hilal harapkan dari pembicaraan kita nanti ini? Saya berharap ada solusi yang saya temukan Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu. Baik, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak Hilal. Permasalahannya seperti apa Pak? Mungkin monggo dengan ceritakan jika tidak keberatan. Gini Bu Jaki masih ingat kan tentang pelaksanaan supervisi beberapa hari di sekolah kita. Nah, kebetulan waktu itu kepala sekolah melakukan supervisi di jam saya dan saya mendapatkan teguran dari beliau. Oh, iya Pak, saya ingat. Tapi kenapa kok Pak Hilal ditegur? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Hilal itu mendapat teguran tersebut, Pak Hilal? Kalau menurut saya sih masalahnya tidak terlalu serius, Bu. Maksudnya bagaimana, Pak? Gini, Bu, kepala sekolah mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin.
Oh, proses mengajar yang bagaimana itu, Pak? Apakah Pak Hilal Hmm. dinilai kurang bisa mengelola kelas mungkin? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik oleh kepala sekolah Pak Hilal? Jadi sebenarnya beliau sangat keberatan pada saat saya mengajar tidak menggunakan buku paket, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Hilal terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar itu selalu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi Hmm? perpustakaan dan lain sebagainya. Hmm? Bagi saya yang penting itu sudah mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, tapi tampaknya Bapak Kepala Sekolah kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu Pak Hilal, selama ini, kira-kira apa saja yang jenengan lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi, Bu, pada saat pembelajaran saya selalu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan tentunya juga menyenangkan untuk anak-anak. Mengapa Pak Hilal tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Nah, murid-murid itu juga termotivasi dan sejauh ini juga fine-fine aja sepanjang materi ini sudah mengacu pada kurikulum. Hmm, sebenarnya itu sudah bagus Pak Hilal. Kemudian soal outputnya ini Pak Hilal ya, menurut jenengan bagaimana hasilnya saat mengajar itu menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama Pak Hilal bahwa karakter-karakter dari profil pelajar Pancasila pada murid itu kan beragam dan belajarnya juga berbeda-beda tentunya. Oh iya, kok betul Bu? Betul juga Bu ya. Kenapa saya tidak terpikir sampai di situ Bu ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang memang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya. Mungkin buku teks juga perlu digunakan sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu Pak Hilal, supaya Bapak juga menggunakan buku teks sebagai sumber belajar begitu. Betul sekali Bu Jaki. Eh, ya Pak, sekarang terus bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak menceritakan ini terhadap saya? Terus terang sudah agak lega dan nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus sampai di rumah, sampai pekerjaan yang lain itu terbengkelai. Eh, ada sedikit ganjalan di hati saya. Terus kira-kira apa yang masih membuat jenengan merasa masih sedikit mengganjal atau resah selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah itu ketika kepala sekolah melakukan supervisi kepada saya, kan tadi mendapatkan teguran. Nah, hal tersebut ternyata Mm-mm. disampaikan dan dibahas di depan umum, tepatnya pas pelaksanaan rapat dinas di ruang guru yang notabene semua rekan sejawat hadir di situ dan juga rekan-rekan TU lainnya. Jadi saya merasa agak malu juga, Bu. Oh, jadi begitu. Pak Hilal, jadi jika saya boleh menyimpulkan ini ya Pak Hilal ya, yang membuat Pak Hilal tidak merasa nyaman itu adalah saat supervisi itu kan, karena Pak Hilal Hmm. apa ya, tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika kepala sekolah mengingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung mungkin Pak Hilal lalu menyampaikannya di depan rapat.
guru begitu Pak Hilal mungkin ya. Betul Bu Zaki, itu yang membuat saya resah. Terus saya kepikiran, apakah kira-kira saya akan dipanggil kepala sekolah ya Bu? Jadi kalau mungkin Pak Hilal dipanggil oleh kepala sekolah, mungkin Pak Hilal bisa introspeksi diri. Jika Pak Hilal nanti dipanggil oleh kepala sekolah dan Pak Hilal sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif. Pak Hilal juga bisa menyampaikan argumennya dan masalahnya cepat selesai gitu Pak Hilal ya. Semoga seperti itu Bu Yaki ya. Iya Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu rencana Pak Hilal selanjutnya bagaimana? Saya niatnya pengen menemui beliau untuk membicarakan masalah ini dan mungkin beliau bisa memberikan solusi untuk saya. Betul sekali Pak, sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan jenengan lakukan? Yang kedua intinya saya ingin minta maaf kepada beliau karena membuat beliau kurang berkenan mungkin kemarin. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian Pak Hilal, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Hilal selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan mulai memakai buku teks Bu, sebagai salah satu sumber belajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya gunakan, saya terapkan karena anak-anak mungkin sudah terlalu nyaman dengan cara yang sudah saya gunakan setiap hari. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Saya setuju Pak Hilal, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah Bu. Apalagi terkait permasalahan dengan kepala sekolah yang tadi sudah saya ceritakan dari awal. Takutnya nanti malah masalahnya melebar kemana-mana. Seperti itu Bu Jaki. Alhamdulillah Pak Hilal, saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya jenengan sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah jenengan rencanakan tadi, kemudian komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Juga mungkin adakah batasan dan deadline waktunya? Mengenai hal ini secepatnya mungkin akan segera saya eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks. Nah, secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah. Iya Pak. Lalu selanjutnya kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Hilal butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak Hilal? Ini masih dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, khususnya teman-teman yang serumpun dengan maba saya, itu matematika, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan, seperti itu. Ide bagus Pak Hilal. Semoga semuanya dapat segera terrealisasikan Pak Hilal ya, dan jenengan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman gitu. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, kemudian saran-saran maupun masukannya sehingga saya merasa lega dan semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi anak-anak kita kelak.
Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Hilal ya sudah mau bercerita kepada saya. Begitu Pak Hilal ya. Baik, terima kasih juga Bu Jaki. Iya. Assalamualaikum Saya kira warahmatullahi cukup wabarakatuh. Pak Hilal ya. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.